Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mata kuliah Pancasila yang ke-7, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nilna Saidah, NIM 4121011. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Yudo Abdi Darmawan dengan NIM 4121033. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang dibahas pada materi Pancasila sebagai sistem filsafat adalah yang pertama, pengertian filsafat, yang kedua, Pancasila menjadi sebuah sistem dan filsafat, yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat, yang keempat, karakteristik sistem filsafat Pancasila, dan yang kelima, hakikat Pancasila. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat sendiri pengertiannya dibagi menjadi 3. Secara etimologis, secara historis, dan juga secara terminologis. Secara etimologis, yaitu diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofi, yang artinya ilmu yang mencintai kebijaksanaan. Yang kedua, pengertian filsafat menurut historis, yang dapat diartikan sebagai induknya ilmu yang dapat dijelaskan sejak lahirnya pemikiran. Dan yang ketiga, pengertian filsafat menurut terminologis, yaitu pandangan hidup yang masing-masing manusia dan kelompok masyarakat berbeda dan sebagai ilmu yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara universal. Filsafat menurut para ahli dan tokoh. Yang pertama, ahli Cicero yang berpendapat filsafat adalah seni kehidupan sebagai ibu dari semua seni. Ahli yang kedua, Aristoteles, filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Menurut Notonegoro, filsafat yaitu menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak, yang tetap tidak berubah dan disebut hakikat. Menurut Driakarya, filsafat sebagai perenungan sebab-sebab. Materi yang kedua membahas tentang Pancasila sebuah sistem dan filsafat. Pancasila sebagai sistem, Pancasila terdiri dari beberapa bagian, yaitu beberapa sila atau nilai dasar yang saling berelasi atau berhubungan, baik dalam hal susunan maupun perwujudannya, sehingga kelima sila merupakan satu kesatuan tujuan sebagai dasar negara dapat tercapai. Perwujudan sila-sila Pancasila saling menyempurnakan. Apabila salah satu sila tidak terwujud, akan mempengaruhi perwujudan sila lainnya. Kemudian Pancasila sebuah filsafat. Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kemudian, materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat, yang akan dijelaskan oleh Saudara Yudo. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ontologi, di mana Pancasila sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, epistemologi, Pancasila sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi, Pancasila sebagai pertimbangan masyarakat, bangsa, dan para pemimpin untuk menerapkan setiap hasil pemikiran dan kebijakan-kebijakan.
Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut ontologi, Pancasila secara langsung dari pemikiran manusia Indonesia, dan secara tidak langsung dari Tuhan sebagai penciptanya manusia, dan sifat adanya Pancasila adalah nyata, yaitu real, terdapat pada kehidupan masyarakat. Epistemologi adapun potensi atau daya untuk meresapkan pengetahuan, atau dengan lain perkataan transformasi pengetahuan, terdapat tingkatan sebagai berikut: demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi, dan ilham. Noto Nagoro tanpa tahun. Sedangkan di aksiologi, pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya, malahan menimbulkan bencana. Ciri berpikir kefilsafatan menurut koheren, berhubungan satu sama lain dan tidak saling bertentangan, secara menyeluruh mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat. Mendasar, Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia. Spekulatif mulanya merupakan buah pikir yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi. Kemudian karakteristik sistem filsafat Pancasila. Menurut Roland Bismarck Fernando Pasaribu, karakteristik sistem filsafat Pancasila yaitu Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Kedua, tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat, dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua diliputi, didasari, dan dijiwai sila pertama atau sila ke-1, serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan keempat. Berikutnya adalah hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila dibagi menjadi 3, abstrak, pribadi, dan konkret. Menurut abstrak, hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sedangkan di pribadi menunjukkan pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat, dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Dan menurut konkret, terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.